ternyata kredit usaha rakyat tidak masuk pada program penghapusan ini. Kenapa? Karena program KUR ataupun kredit usaha rakyat adalah program pemerintah yang masih jalan. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang sekarang lagi terlilit hutang dimudahkan kerjaannya, diberikan kesehatan dan usahanya diberikan kelancaran agar bisa mendapatkan income yang banyak dan kaya raya serta mampu melunasi hutangnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai apakah kredit usaha rakyat, dalam hal ini KUR, masuk pada penghapusan kredit yang dimaksud oleh kebijakan Presiden. Dalam hal ini, Presiden Prabowo sudah resmi menandatangani terkait dengan peraturan pemerintah nomor 47 tentang penghapusan kredit macet. Dalam hal ini bukan hanya penghapus bukan saja ya, melainkan hapus tagih. Dalam hal ini tentu penurunan peraturannya ada banyak kriteria, termasuk salah satunya ternyata kredit usaha rakyat tidak masuk pada program penghapusan ini. Kenapa? Karena program KUR ataupun kredit usaha rakyat adalah program pemerintah yang masih jalan seperti itu. Maka untuk pasalnya, teman-teman bisa dicek sendiri di pasal 6 tentang penghapus tagih piutang kredit, di mana bank ataupun lembaga keuangan non-bank BUMN melakukan penghapus tagihan BUMN macet yang telah dihapus bukukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa ayat A-nya ataupun poin A-nya, kredit atau pembiayaan UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang sudah selesai programnya saat berlakunya peraturan pemerintah ini. Artinya, kalau saya artikan tentang peraturan ini, maka pinjaman yang berasal ataupun sumber dananya itu dari perbankan tersebut, dalam hal ini kan berarti pinjaman ataupun kredit reguler ataupun pinjaman yang bunganya itu bunga biasa, bunga reguler seperti itu. Kemudian kenapa KUR tidak masuk? Karena untuk KUR sendiri itu adalah dananya adalah dana dari pemerintah, kemudian disalurkan melalui bank-bank BUMN tersebut. Akhirnya tidak masuklah kategori ini. Kemudian karena kredit usaha rakyat itu adalah program pemerintah di mana sistem kreditnya itu ada penjaminnya. Siapa? Yaitu ada dua BUMN, yaitu Jamkrindo sama Askrindo, di mana tentang yang menjamin pengkreditan tersebut adalah dua perusahaan tersebut. Nah, kemudian di poin B-nya, kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari bank. Artinya diulang-ulang ini ya. Sumber dana yang dicairkan itu tidak berasal dari bank, tidak berasal dari pemerintah. Artinya murni dari keuangan perbankan tersebut. Ya, sebenarnya sama saja menurut saya. Yaitu kreditnya ini berasal dari sumber dananya dari bank itu sendiri. Kemudian kalau kita pahami secara gampang itu ya pinjaman dengan bunga yang reguler gitu aja. Kalau KUR itu kan bunganya 0,2. Kemudian apakah peraturan pemerintah tentang penghapusan ini angin segar? Ya tentunya iya bagi yang mendapatkan. Kenapa? Karena ini tidak bisa mendaftar, teman-teman. Ini dipilih ataupun diperbankan itu data ataupun nasabah macet yang sudah masuk pembukuan, yang sudah dipindahkan, dihapus bukukan, dihapus tagih, artinya di data yang terbaru itu dipindahkan ke buku penghapus bukuan. Kemudian itu nanti yang bakalan dihapus tagih oleh pemerintah. Artinya dihilangkan seperti itu. Kalau saya menanggapinya itu dihilangkan. Kenapa? Karena itu bukan dilunasi ya. Dari pemerintah itu tidak mengeluarkan uang untuk melunasi nasabah macet tersebut. Kalau pandangan saya seperti itu, koreksi kalau salah. Namun mewajibkan ataupun menginstruksikan perusahaan perbankan tersebut untuk memutihkan, dalam hal ini menghapus tagih piutangnya itu. Artinya tidak punya tunggakan ataupun tidak punya tagihan lagi. Cuma teknisnya
Setelah mengikuti program ini ataupun kepilih dengan program ini, oke lah, harusnya kalau piutangnya itu ataupun kalau pinjamannya itu sudah lunas ataupun sudah dianggap lunas, maka tentunya jaminan itu bakalan sudah bisa keluar. Cuma nanti seperti apa, mari kita saling informasi, barangkali teman-teman juga pelaku dari UMKM yang lagi macet ini. Kemudian kalau kemudian nanti dari jaminan tersebut dipersulit atau apa, ya berarti ini ya masih menggantung peraturannya. Pertama, penghapusan kredit ini sebenarnya solusi iya, cuma tidak semua pelaku UMKM yang macet, baik petani dan nelayan, itu mendapatkannya. Hanya beberapa yang bakalan dapat. Yang pasti dapat itu yang namanya ataupun datanya sudah masuk ke perbankan terkait dengan penghapus bukuan ataupun dipindah bukukan dalam akuntansi seperti itu. Kemudian dari sisi nasabah dalam hal ini, tentu karena tidak semuanya mendapat, pastinya bakalan mendapatkan kecemburuan sosial nanti. Kenapa? Karena misalkan kita dapat, kemudian tetangga juga yang macet, yang usahanya juga lumpuh, tidak bisa berkembang, saat ini tidak dapat, maka dengan hal ini mendapatkan kecemburuan sosial. Ataupun teman-teman sering menanyakan ke perbankan, bagaimana kredit saya terkait dengan peraturan presiden itu. Kata banknya masih belum, ataupun masih diproses, ataupun dalam pembahasan seperti itu. Teman-teman sering nanya, sementara saudaranya ataupun tetangganya tidak pernah nanya, namun pada saat pelaksanaan penghapus tagihan hutang ini, dia dapat, sementara teman-teman tidak dapat. Ini bakalan menimbulkan kecemburuan sosial. Dan tak lupa dari sisi perbankan ini sebenarnya menjadi was-was dalam hal apa? Kenapa? Nasabah ini yang kepilih mau dilunasi ataupun dihapus pinjamannya, seperti itu. Yang kedua, setelah dihapus, harapan presiden bagaimana kemudian UMKM ini kembali berkembang, kembali membangun lagi UKM-nya ataupun usahanya, kembali bangkit lagi. Dengan cara apa? Barangkali mau minjam lagi. Nah, kalau dari segi perbankan, teman-teman, menurut saya ini bakalan menjadi was-was dalam hal pengambilan keputusan untuk pinjam selanjutnya. Kenapa? Saya pernah di perbankan, di mana dulu saya pernah sebagai marketing yang memang khusus menangani pencairan kredit UMKM yang baik yang reguler ataupun yang KUR. Di mana pada saat waktu itu saya menangani nasabah yang memang kolektabilitas ataupun SLIK dan BCK-nya itu kurang bagus, dalam hal ini jelek begitu. Ya saya juga mikir-mikir, teman. Meskipun nanti pada saat dikaji ternyata prakteknya ataupun nasabah tersebut macet kemudian dipakai saudaranya, atau bahkan ada kejadian yang memang cukup masuk akal seperti itu, ya tetapi kalau pinjamannya itu besar, 100 juta, 200 juta, dengan kolektabilitas yang kurang baik, itu juga mikir, teman-teman, mau diproses. Apalagi ini dihapus seperti itu. Maka nanti kalau pandangan saya dan menurut saya sesuai dengan apa yang saya alami waktu itu pada saat menjadi marketing, bakalan menjadi was-was dalam hal ini untuk ngasih lagi pinjaman ke nasabah yang dihapus bukukan itu. Meskipun ini tidak untuk sekarang pada saat dihapus itu ya tidak melanggar secara hukum pengkreditan, tidak melanggar. Justru ya presiden yang ngasih tahu. Cuma bagi perbankannya sendiri ataupun dalam hal ini bagi marketing atau bagi kepala cabangnya juga mikir, teman-teman. Apakah teman-teman itu mau dikasih lagi apa enggak? Sementara di sebelumnya punya pinjaman 200 juta macet, kemudian kena program ini dihapus, kemudian teman-teman mau mengajukan lagi, itu pihak banknya bakalan mikir, teman. Ya was-was itu tadi. Nah, kemudian dari dua sisi itu prediksi saya bakalan memang ada kewaswasan dari perbankan untuk meminjamkan lagi nanti. Dari pihak nasabah itu bakalan menjadi kecemburuan sosial nanti. Misalkan ini pasti tidak rata, tidak semua yang macet itu dapat. Tentu banyak yang komen di kolom di video sebelumnya, di mana yang rata-rata yang komen itu adalah para pelaku
UMKM di mana kreditnya itu adalah pinjaman KUR. Sementara KUR sudah dipastikan tidak mendapatkan program ini, teman-teman. Kenapa? Karena KUR ada penjaminnya, ada perusahaan penjamin, Askrindo sama Jamkrindo, di mana sudah jelas-jelas untuk KUR ini sudah tidak masuk ke ini. Ini bakalan menjadi kecemburuan sosial. Maka yang tak kalah penting dari peraturan ini, kita menanggapi sebagai kita sama-sama pelaku UMKM, saya juga jualan, dan cara menanggapinya ya kita jangan terlalu banyak berharap terhadap pemerintah terkait dengan peraturan penghapusan kredit ini, dan kita harus fokus terhadap apa yang dikerjakan sekarang. Memang dalam posisi bangkrut, dalam posisi usaha tidak stabil, ataupun dalam pendapatan yang biasanya itu besar kemudian sekarang menurun, itu sangat mental ataupun rasa semangat itu bakalan berkurang, teman-teman. Tapi percayalah, seandainya teman-teman tetap berusaha dan tetap fokus pada apa yang di depan, insya Allah Gusti Allah bakalan menjamin rezekinya, teman-teman. Artinya peraturan pemerintah ini merupakan bonus. Kalau kita dapat alhamdulillah, kalau kita tidak dapat ya udah bukan rezeki. Artinya kita tidak bisa memaksakan, sebab ini tidak bisa mengajukan, ini tidak bisa mendaftarkan untuk kemudian kita dihapus. Siapa sih sebenarnya yang tidak mau dihapus? Saya pun juga mau kalau kredit saya yang sudah macet dihapus. Apalagi jangankan yang sudah macet, teman-teman yang kaya, yang kreditnya itu tidak macet, kemudian ada program penghapusan, itu juga mau, teman-teman. Maka sekali lagi jangan pernah berharap lebih terhadap keputusan presiden tentang penghapusan kredit ini. Kenapa? Karena tidak semuanya dapat peraturan, dapat penghapusan ini. Hanya nasabah yang sudah ada data di perbankan yang mendapatkan program ini. Sekali lagi, ini tidak bisa mendaftar, ini tidak bisa mengajukan untuk program penghapusan, ini murni keputusan dari perbankan nantinya. Sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman yang sedang terlilit hutang diberikan kemudahan, kelancaran usahanya agar bisa melunasi hutangnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu.